Dumateng para hadirin wabil khusus Gurmus, Pak Atia, Prof. Ahya, sahabat Rifai, sahabat Dr. Muniri, keluarga almarhum sahabat kita Al-Faiz Naimi dan seluruh sahabat-sahabat Ansor, Banser, Setulungagung. Setulungagung ya. Ya, alhamdulillah malam ini kita bisa hadir memperingati 100 hari wafatnya beliau, sahabat Al-Faiz Naimi. Kita berdoa mudah-mudahan sahabat kita yang telah mendahului kita semua selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kepada keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan diberikan keikhlasan dan kesabaran. Juga kepada sahabat-sahabat Ansor, Banser dan seluruh unsur yang terkait, saya kira malam ini kita bisa merefleksikan rekam jejak apa yang telah beliau lakukan, perjuangan-perjuangan baik di NU, Ansor, Banser dan untuk bangsa dan negara ini. Mengenang almarhum sahabat Al-Faiz Naimi tentu kita sangat kehilangan terutama hari-hari, detik-detik di dalam setiap langkah-langkah beliau. Saya mengenal almarhum ini mulai dari dulu di Tulungagung, masih di PMI, hingga terakhir era sebelum Gus Dur lengser maupun pasca Gus Dur lengser masih cukup interaktif, komunikasi dan sebagainya. Beliau adalah, saya melihat sosok yang sangat konsisten, idealis dan juga loyal terhadap apa yang menjadi pendirian-pendirian beliau dan selalu mengikuti apa yang menjadi arahan-arahan dari para masyayikh, sesepuh dan sebagainya. Yang sangat mengesankan ketika kita semua tahu di dalam internal PKB ketika itu, di mana sahabat Alfa juga sebagai ketua DPC PKB Tulungagung, kami sama beliau juga Pak Atia, jadi tetap konsisten. Itu yang patut kita teladani tanpa harus melakukan suatu langkah-langkah ataupun di luar yang bertentangan dengan nilai-nilai yang ada. Tetapi juga satu hal, resikonya seorang yang konsisten, seorang yang punya satu pendirian yang kuat, itu sudah sesuatu yang hal yang biasa. Sebagaimana almarhum Gus Dur, apa yang dilakukan beliau saya kira juga menginspirasi bagi semua kader-kader muda NU, khususnya Ansor dan Banser. Saya kira itu yang patut kita catat hari ini. Tugas kita tentu bagaimana mengisi, melanjutkan dan juga menyempurnakan apa yang telah dilakukan oleh para sesepuh, para kader-kader yang telah mendahului kita semua. Itu yang saya kira yang sangat penting. Berbicara soal Banser Ansor ini, sebetulnya saya itu punya satu kenangan yang banyak, terutama ketika mengikuti kegiatan dari beliau almarhum Gus Dur ketika itu.
banyak sekali kita berinteraksi dengan teman-teman Banser, Ansor di seluruh Indonesia. Jadi saking semangatnya teman-teman Ansor Banser, kecintaan mereka terhadap kiai, terhadap sesepuh. Pernah ada satu guyonan, sebetulnya bukan guyonan tetapi itu sesuatu yang serius, karena saking semangatnya begitu teman-teman Banser menjemput beliau almarhum Gus Dur di Bandara Abdurrahman Saleh Malang. Jadi dalam pelaporan di HT, pesawat HT itu, teman-teman Banser yang ikut di dalam mobil di belakang itu melaporkan pada pimpinan yang ada di acara. Lapor komandan, Abdurrahman Saleh sudah mendarat di lapangan Abdurrahman Wahid. Jadi kebalik-balik. Jadi yang Abdurrahman Saleh mendarat di Abdurrahman Wahid. Jadi mestinya itu Abdurrahman Wahid mendarat di lapangan Bandara Abdurrahman Saleh. Saking semangatnya. Nah itu juga sesuatu yang saya kira ketulusan, ya, tidak bisa kita nilai dengan apapun, pengorbanan dan juga semangat juang yang sangat tinggi ketika itu. Jadi menjadi sesuatu yang menarik. Jangan dilihat kekonyolannya, tetapi itu satu cerminan dari sesuatu ketulusan yang tanpa dia berpikir panjang, tetapi refleksi semangat yang menyatu sehingga menjadi sesuatu yang tetap menjadi kenangan. Begitupun saya kira yang pernah dilakukan oleh almarhum, saya kira sahabat semua juga banyak memiliki kenangan-kenangan. Jadi kalau istilahnya ketika berinteraksi dulu ada satu percikan-percikan, gagasan-gagasan, ide apa yang menjadi rekam jejak beliau itu, saya kira teman-teman sahabat semua punya satu percikan-percikan yang itu bisa diteruskan, diterima dan tetap disimpan untuk ke depan melanjutkan, menyempurnakan apa yang kira-kira menjadi gagasan, keinginan, cita-cita kita bersama. Oleh karenanya tadi banyak disinggung juga oleh Gus Urmus, oleh Prof. Ahya dan sebagainya. Kalau kita melihat situasi sekarang, kemudian ke depan, lalu bagaimana? Apa yang mesti kita lakukan? Kira-kira memulai dari mana? Saya kira banyak hal seperti yang Prof. Ahya sampaikan. Kadang-kadang satu gagasan besar itu muncul dari sesuatu yang kecil, dari pelosok kampung-kampung, dari sudut rumah, dari pelosok-pelosok yang itu terus intensif dilakukan. Ini juga sama yang pernah dilakukan oleh beliau Gus Dur. Beliau 15 tahun berkeliling, berinteraksi dengan semua lapisan masyarakat, semua orang, masyarakat kecil sampai para akademisi, para ulama, para pejabat dan semua. Dari interaksi itu lalu memunculkan sesuatu, temuan-temuan, mutiara-mutiara yang itu sebetulnya masih terpendam lalu digali menjadi sesuatu gagasan dan juga menjadi sesuatu yang bisa dilakukan oleh yang bermanfaat pada masyarakat banyak. Jadi jangan pernah kita berhenti apa yang sekarang ini kita capai. Kalau tema malam ini soal spirit kebersamaan dan kebangsaan Ansor dan Banser, saya kira ini sudah menjadi sesuatu yang akan terus-menerus kita lakukan. Saya hanya sedikit memberikan satu catatan di dalam refleksi malam ini.
sekaligus juga kita mengikuti rekam jejak apa yang telah disampaikan dilakukan oleh beliau almarhum. Saya kira teman-teman di Ansor Banser ini saya kira juga untuk lebih membangun satu kebersamaan dalam pengertian tali silaturahim yang akan terus menerus. Saya kira ini sudah tidak bisa kita pungkiri atau tidak bisa kita, saya kira teman-teman Ansor Banser ini sudah terbiasa ataupun sudah terdidik seperti itu. Jadi menarik juga kalau kita mencoba, terutama saya kira database dari seluruh kader-kader Ansor mulai tahun-tahun yang lama sehingga tahun-tahun sekarang. Kalau yang sudah sepuh-sepuh, yang sudah beliau mendahului kita, wafat misalkan pada event-event tertentu, kita bacakan doa. Syukur-syukur kita juga mampu memberikan satu satu uluran tangan kepada keluarga yang ditinggalkan. Entah itu bagaimana, kita memikirkan sampai di situ. Intinya adalah apa yang dulu pernah saya teringat Gus Dur sampaikan, apa sih sebetulnya tujuan kita mendirikan bangsa ini? Apa sih tujuan kita dulu para masyayikh itu mendirikan NU berikut seluruh unsur-unsur Banom yang ada? Tidak lain, saya kira arahnya adalah untuk bersama-sama menciptakan kesejahteraan masyarakat lahir dan batin. Di bagian dari medan media kita untuk berdakwah dan juga berjuang. Kesejahteraan lahir tentu harus juga kita pikirkan. Saya membayangkan ini sudah, kalau tadi Gus Rumus menyampaikan soal tantangan sekarang sudah era perang, weapon bio, segala macam, virus dan sebagainya. Ini memang kita rasakan memang begitu. Tetapi kita tetap optimis bahwa apa yang terjadi hari ini tentu di balik itu ada sesuatu, ada hal. Kalau toh sekarang dikatakan oleh beberapa pihak virus itu belum ada obatnya, kalau saya optimis sudah ada obatnya. Cuman kebijakan yang mungkin akan berbeda, pertarungan antara pemangku kebijakan, pemangku kepentingan. Bagi perusahaan farmasi besar tentu mereka akan biasanya itu kalau mereka bikin penyakit tapi juga menyediakan obat biar obatnya laku. Itu teori marketingnya kira-kira begitu. Kalau nggak ada penyakit kan nggak laku obatnya. Begitupun perang. Kalau nggak ada perang, perusahaan senjata di Amerika nggak laku. 25% pendapatan APBN Amerika itu dari bisnis senjata. Jadi jangan heran namanya perang itu diciptakan. Virus itu diciptakan. Semua kita ciptakan. Manusia yang menciptakan. Jadi ini juga bagian dari membuka satu wawasan, kesadaran kita bahwa di luar itu ada sesuatu yang bergerak yang juga akan mengancam diri kita. Ya semuanya terpulang kepada diri kita. Sebetulnya bukan soal virusnya yang kita takutkan, tapi ketakutan itu sendiri yang kita takutkan. Jadi banyak orang stres, ketakutan yang akut. Jadi yang lebih berbahaya itu di situ. Hoax di mana-mana, atau kalau kemarin virus soal terorisme, soal kelompok
radikalisme itu juga menimbulkan satu rasa kecemasan, rasa ketidaknyamanan, rasa merasa ada sesuatu yang mengancam. Tapi sekarang virus, ada sesuatu yang mengancam. Nah, ini yang saya kira teman-teman Banser Ansor memulai dari lingkup yang paling kecil. Tetap saya kira kita sebagai orang yang beriman, tapi tentu saya kira kita punya cara tersendiri untuk menghadapi hal-hal seperti itu, terutama juga bagaimana mensiasati ketakutan yang seperti itu yang mestinya tidak harus terjadi, tetap biasa mengikuti prosedur, protokol kesehatan dan sebagainya. Nah, saya membayangkan tadi kembali ke yang saya sampaikan, kalau tadi Prof. Ahya Gus Rumus sudah disinggung sebetulnya, jadi jangan harus merubah. Jadi tidak lagi Ansor Banser itu hanya sekedar tukang pukul, bukan. Itu kira-kira tantangan zaman 15, 20 atau 30 tahun yang lalu. Tapi era ke depan itu sudah akan berbeda. Saya setuju soal itu. Bahkan kalau saya mengandaikan itu, mestinya Ansor Banser itu sudah punya banyak perusahaan. Jadi korporasi-korporasi yang diorganize dengan baik, tiap kabupaten punya. Ini nanti kalau masing-masing kabupaten punya, sesuai dengan potensi daerah, nanti pusat itu tinggal holding. Jadi satu menjadi kekuatan ekonomi nasional kita. Itu kalau dari sisi ekonomi. Soalnya apa? NU kita itu sebagai mayoritas, hampir 90 juta penduduk Indonesia itu adalah NU. Salah satunya di dalamnya ada Ansor Banser. Nah, ini yang sebetulnya yang dulu Gus Dur sampaikan, rencana-rencana besar beliau itu sebetulnya kalau kita omongkan itu bagian dari kita juga secara ekonomi bisa berdaulat. Kedaulatan ekonomi yang sesungguhnya dari sisi ekonomi kita mampu mengorganize kita dengan baik. Kalau sudah ada payungnya, nanti kepentingan pribadi kita itu cukup gantung aja di situ, rembesane iki wis ketok kabeh, aliran air dari telaga besarnya ini merembes subur lahan-lahan yang dulunya kering. Kalau sekarang masih kering beneran ini. Tapi ngenteni kerembesane ini saya kesuwen kayak gitu. Gitu. Itu saya kira satu hal itu aja yang perlu kita pikirkan. Yang terakhir, mumpung ini juga ada teman-teman ATI, anak Torekoh Indonesia yang dikomandani oleh Gus Balya, dan juga teman-teman Ansor, Banser dan sebagainya. Satu hal yang perlu kami sampaikan, mengutip apa yang dulu pernah disampaikan oleh Gus Dur. Beliau pernah sampaikan begini, beliau sampaikan cerita soal itu kira-kira tahun 2003 bulan sebelum beliau wafat ya, jadi 2009 hampir akhir, kira-kira bulan-bulan ya September, Oktober lah. Beliau cerita soal konstelasi internasional dengan berbagai macam seperti yang tadi disampaikan oleh Gus Rumus. Kemudian situasi nasional kita yang sudah begitu karut-marut, praktis tidak ada siapa yang bisa kita percaya. Seluruh pimpinan-pimpinan, pejabat, aparat, ulama, kiai, semuanya. Kesimpulan beliau, semua itu sudah rusak. Mengapa rusak? Karena semua itu, mereka-mereka itu sudah meninggalkan Torekoh. Kita tidak bicara Torekoh apa, bukan.
Tapi ini sesuai dengan spirit kebersamaan dan kebangsaan Ansor dan Banser. Dan juga dari sahabat-sahabat ATI yang juga ikut menyuburkan atau memberikan satu pencerahan, satu hal yang itu saya kira sangat penting untuk kita ke depan. Jadi ini teman-teman Banser, Ansor, semuanya jadi sudah seharusnya mengenal apa itu Thorikoh. Thorikoh itu apa? Thorikoh itu sebetulnya inti dari Thorikoh itu akhlakul karimah. Akhlak kita, diri kita sebagai hamba kepada Allah Tuhannya, diri kita sebagai warga negara kepada negara, diri kita sebagai anggota Banser kepada Banser NU, pada kiai, akhlak. Diri kita sebagai manusia terhadap sesama makhluk Allah dalam alam semesta. Membangun satu korelasi, interaksi, hubungan-hubungan. Ini yang harapan terbesar Indonesia ke depan itu ya ini. Terwujudnya satu tatanan yang betul-betul sesuai dengan cita-cita NU dulu didirikan. Cita-cita bangsa dan negara ini didirikan, terwujudnya satu budi pekerti, tatanan masyarakat yang adil dan makmur, yang berakhlak, akhlakul karimah. Saya kira itu yang sebagaimana yang sedikit yang kami sampaikan. Sekali lagi, apa yang pernah disampaikan dilakukan oleh almarhum, mudah-mudahan kita semua bisa untuk sedikit melanjutkan dan juga mengisi, menyempurnakan apa yang kira-kira untuk ke depan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.